Almarhum Al-Arif Billah Kyai Haji Muhammad Hasan Genggong, yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Sepuh, termasuk sederet aulia yang ada di Jawa Timur. Kekaromahan beliau senantiasa tak henti memantik para peziarah berdatangan di makam yang terletak di area Masjid Jami Al-Barokah, Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Semenjak masa kecil, Kiai Sepuh telah menampakkan keistimewaan tersendiri dibandingkan saudara maupun teman seusianya. Tata krama dan perilakunya yang halus disertai tutur bahasanya sangatlah santun, di samping kelebihan lain seperti kecerdasannya dalam berpikir serta daya ingatannya sangat kuat. Ia juga selalu menghormati sesamanya karena sebagai seorang muslim ia merasa memiliki kewajiban untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas moral. Bukankah akhlakul karimah dalam Islam sesungguhnya memiliki dimensi yang luas dan universal? Yang tiga, akhlak beliau, kasih sayang beliau, kesopanan beliau, kesederhanaan beliau yang sangat luar biasa. Sama tamu luar biasa beliau itu cara menemuninya. Dan beliau itu orang yang semua, dari orang kecil sampai orang atas, semua cinta sama beliau. Memang orang karamat, waliul kutub, waliullah ya. Konon, hanya karena pakaiannya ditempeli seekor semut sepulang pengajian dari daerah lain, ia harus kembali lagi ke daerah tersebut sekedar untuk mengembalikan asal seekor semut yang menempel di pakaiannya. Kesantunan akhlaknya itulah yang terus dibawa hingga ia berpulang ke rahmatullah pada 11 Syawal 1374 Hijriah atau 1 Juni 1955. Mari kita tanamkan satelogi sentisan, sopan santun aji nasihat. Tanda kezuhudan dan kekusyukannya telah nampak ketika menuntut ilmu di sejumlah pondok pesantren seperti ke Syekh Maksum Sentong, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Khotib dan Kiai Jajuli Madura. Ia tak pernah memakan makanan dari luar kecuali makanan pemberian ibunya saat berada di rumah dan makan dari makanan pemberian gurunya saat di pondok. Sewaktu menanak nasi, ia mencampurnya dengan pasir agar saat makan bisa pelan karena sambil menyisikan pasir yang telah bercampur nasi. Zainul Hasan, Zainul Hasan, Zainul Hasan. Syahdan, suatu saat Kiai Khalil mengalami suatu masalah rumit yang belum terselesaikan dan butuh penyelesaian. Lalu diutuslah kemudian Aksan muda yang kelak kemudian hari dikenal sebagai sosok aulia Allah agar turut mendoakan masalah sang guru tersebut bersama-sama. Alhasil, keesokan harinya masalah rumit yang dihadapi Kiai Khalil pun selesai. Tak lama setelah berpamitan kepada Kiai Khalil serta doa restu sang ibu, berangkatlah ia ke Tanah Suci pada tahun 1864. Semasa mengarungi samudra ilmu di Tanah Suci, ia juga berguru kepada sejumlah ulama Indonesia yang bermukim di sana. Di antaranya Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Pantani, Kiai Marzuki Mataram, Kiai Mukri Sunda, Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syabto Al-Misri, Habib Hussein Al-Habsyi, Syekh Syahid Al-Yamani. Sedangkan di Madinah, ia belajar kepada Habib Ali bin Ali Al-Habsyi. Sopan santun aji nasihat. Al-Habib
Lutfi bin Ali Yahya mengisahkan, ulama-ulama dulu begitu kuat pandangan serta rasa hormatnya kepada ahli bait Nabi. Meski keturunan Nabi itu masih belum nampak di hadapan Kiai Sepuh, namun beliau sudah mengetahuinya sambil bergegas dan berkata, ada Raihatul Mustafa, ada bau harum badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah itu bermula dari seorang supir ketika tertidur di dalam mobil, lalu dibangunkan Kiai Sepuh yang ternyata masih ada nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diajaklah supir tersebut agar duduk bersama majikannya di rumah Kiai Sepuh. Sosok Kiai Sepuh yang begitu kuat kekaromahannya agaknya tak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum beliau lahir di buminya. Tanda-tanda tersebut telah mengilhami keluarga Samsudin dan Khadijah yang dikenal alim serta gemar bersedekah. Keduanya dikenal masyarakat sekitar sebagai Kiai Miri dan Nyai Miri. Hingga akhir hayatnya, Kiai Miri dan Nyai Miri memiliki 5 orang putra. Kiai Miri atau Samsudin adalah putra Kiai Koiduddin, sedangkan Nyai Miri atau Khadijah putri keluarga Komaris Zaman. Alkisah, suatu malam Samsudin bermimpi istrinya menelan bulan purnama. Tak berapa lama berselang, Khadijah pun mengandung anak kedua hingga sampailah tanggal 27 Rajab 1259 Hijriah atau 23 Agustus 1843 lahirlah si jabang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad Hasan atau biasa dipanggil Aksan.